Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasung, AMD SSTMT. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi mekanisasi perikanan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Saat ini saya sedang menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen mitra sesi pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Salah satu syarat dalam menyusun dokumen tersebut adalah harus menyertakan video saat memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan pada semester ke-6 tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode MP 2024-22114 dan memiliki 2 SKS dengan 1 teori dan 1 praktek pada semester 2 tingkat 1. Taruna belajar mendapatkan pengetahuan tentang pengertian kewirausahaan, pengertian kreativitas, pengertian inovasi, dan karakter kewirausahaan, mampu mengidentifikasi peluang, mendiskusikan gagasan atau ide bisnis, merencanakan dan merumuskan strategi bisnis, menerapkan gagasan atau ide bisnis di bidang perikanan, baik jasa maupun produk. Dan yang terakhir, taruna mampu mempresentasikan ide bisnis di bidang perikanan. Untuk perkuliahan kewirausahaan menggunakan model blended learning yang memadukan pembelajaran tatap muka dan dalam jaringan melalui e-learning dosen dengan alamat dewasu.web.id/e-learning. Setiap taruna yang terdaftar bisa mengakses materi perkuliahan, download TPS, dan upload tugas secara online ke e-learning tersebut. Sedangkan untuk diskusi, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Bentuk atau model pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan adalah yang pertama, ceramah atau penyampaian informasi atau materi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dan disampaikan di depan kelas. Yang kedua, diskusi interaktif antar taruna, yaitu bahan diskusi diantaranya adalah tentang kreativitas, karakter kewirausahaan, review gagasan atau ide bisnis di bidang perikanan. Dan yang terakhir adalah nomor 3, pembuatan proyek akhir yang disusun oleh setiap taruna dan merupakan implementasi dari hasil pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, terutama yang berkaitan dengan gagasan atau ide bisnis di bidang perikanan. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan adalah memiliki kompetensi operasional dalam pengoperasian, perawatan dan perbaikan, pergantian komponen mesin, serta pengaturan komponen yang digunakan dalam permesinan dan kelistrikan di atas kapal perikanan. Selain itu, lulusan ini juga memiliki pemahaman tentang sistem refrigerasi, otomatisasi, kecakapan dalam membaca gambar teknik, dan merekayasa elemen mesin, pemahaman kelistrikan, baik untuk arus kuat ataupun arus lemah, serta entrepreneurship di bidang perikanan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, yaitu taruna mampu melakukan pengenalan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karakter kewirausahaan, identifikasi peluang, teknik pencarian gagasan atau ide, penciptaan gagasan atau ide, prototyping, dan presentasi akhir ide bisnis. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang diajarkan diantaranya adalah yang pertama, kewirausahaan, yang kedua tentang kreativitas, yang ketiga tentang inovasi, yang keempat tentang peluang usaha, yang kelima, 6, dan 7 tentang gagasan atau ide bisnis. Yang kedelapan, mereka akan melaksanakan ujian tengah semester. Yang kesembilan, merencanakan strategi bisnis. Yang ke-10, merumuskan strategi bisnis. Yang ke-11, akan menerapkan gagasan ide bisnis jasa perikanan. Yang ke-12, mereka akan menerapkan gagasan ide bisnis produk perikanan. Pertemuan ke-13, 14, dan 15, mereka akan mempresentasikan gagasan atau ide bisnis di bidang perikanan. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, mereka akan melaksanakan ujian akhir semester. Ada 3 kriteria penilaian pada mata kuliah ini. Yang pertama, tugas individu sebanyak 20%, yang kedua adalah ujian tengah semester sebanyak 40%, dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Hasil akhir dari penilaian mata kuliah kewirausahaan merupakan hasil gabungan dosen
dalam tim teaching dan dilaksanakan secara objektif berdasarkan penguasaan materi, partisipasi aktif di kelas, dan kemampuan analisis pada studi kasus. Setiap taruna mendapatkan penilaian yang jelas dan terukur. Sedangkan untuk hasil evaluasi perkuliahan dilakukan melalui e-learning dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan perkuliahan semester berikutnya. Dengan cara ini, saya mempunyai komitmen untuk menciptakan model pembelajaran yang terpusat pada taruna agar menyiapkan mereka menjadi taruna yang berpikir kritis, mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang mereka hadapi, dan taruna yang berjiwa wirausaha di bidang perikanan. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan berikut ini. Selamat menyaksikan. Izin perhatian seluruhnya. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Laporan. Lapor, taruna program studi mekanisasi perikanan siap mengikuti mata kuliah kewirausahaan pada hari ini. Lanjutkan. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di depan. Gerak. Siap, terima kasih. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan di mata kuliah kewirausahaan pertemuan keempat dengan bahasan tentang peluang usaha. Oke. Selanjutnya nanti di presentasi ini adalah yang pertama kita harus review dulu pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. Yang terakhir kita bahas tentang inovasi yang terdiri dari pengertian inovasi, ciri-ciri inovasi, cara meningkatkan inovasi. Selanjutnya ada proses inovasi, manfaat inovasi. Terus yang terakhir adalah inovasi dalam bidang perikanan, karena kita mengimplementasikannya di bidang perikanan yang kita anut di sini. Oke, terus yang berikutnya di sini ada presentasi yang akan kita bahas. Yang pertama untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang pengertian apa itu peluang. Yang kedua kita mencari peluang usaha yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah memanfaatkan peluang usaha tersebut. Nanti yang keempat kita mengevaluasi peluang usaha yang baru, dan yang terakhir nanti kita buat kesimpulan bersama apa itu tentang peluang usaha. Seperti itu. Berikutnya ada yang tahu apa itu peluang? Boleh acungkan tangan, apa itu peluang? Pernah terlintas di sini? Ya, silakan. Sebenarnya saya tahu satu sama orang Indonesia ingin menjawab. Peluang adalah sebuah kesempatan yang diberikan. Oke, siap, betul. Oke, nanti contoh. Ya, silakan dulu. Kita lihat saja dulu di sini ya. Ilustrasinya adalah mungkin kita terlihatnya hanya sebuah dalu, betul tidak? Mungkin saja juga ada koin, betul tidak? Nah, karena di sini kita ambil yang ini peluang, maka tadi katanya membuka kesempatan. Ada yang lain lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, pas. Oke, selanjutnya nanti seperti ini. Ingat ya, di sini itu ada beberapa kesempatan. Ini contohnya adalah 6 mata ya. 6
bilang atau mungkin uang itu ada dua mata yang harus dibuatkan peluangnya. Kesempatan itu akan bagaimana akan muncul di sini seperti itu. Oke ya, ingat kesempatannya harus bagaimana. Terus yang berikutnya di sini ada usaha. Peluang adalah kesempatan, ya kan? Nanti kesempatan yang bagaimana yang datang, ingat ya, kesempatan itu datang terjadi ketika bagaimana ketika ada urusan seperti ini, ya, dapat menghasilkan keuntungan. Berarti itu dibuatkan peluang. Kalau tidak ada keuntungan terus bagaimana? Ya, selain kalau tidak ada keuntungan nanti bagaimana? Kita evaluasi. Mengapa tidak ada keuntungan, gitu kan? Kita evaluasi bersama, tidak masalah seperti itu. Oke? Nah, terus yang berikutnya di sini ada usaha. Ingat, usaha adalah perbuatan yang bagaimana dia itu harus ada punya target. Targetnya apa di sini? Oke? Kalau Anda punya perbuatan, ingat yang mengarahkan tenaga kita dan pikiran kita dalam meraih target dan tujuan. Ingat tujuan kita, misal tujuan kita hanya di sini adalah kita lulus dari Poltek KP gitu. Sudah itu saja. Jangan neko-neko, jangan ambil resiko. Oke? Sudah ya? Oke, terus yang berikutnya dari pengertian tersebut ada yang seperti ini lagi. Kita rangkum semuanya. Dari pengertian tadi, yang pertama peluang usaha adalah kesempatan untuk ini tadi, ya kan, memperoleh keuntungan. Oke, yang berikutnya adalah kesempatan yang muncul di waktu tertentu. Seperti kalian sekarang, misal tingkat 1, oke, tingkat 1 kesempatannya besar kita untuk berikutnya, misal besar. Karena apa? Kita untuk melaju ke semester berikutnya, nah, maka dibuatkan kesempatan yang seperti ini. Terus yang berikutnya di sini adalah ingat, kita akan mengarahkan pikiran tenaga untuk mengarah tujuan yang jelas. Oke? Kepikir ya? Ya, ingat ya, peluang usaha kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya ada ini. Menurut ahli, saya buatkan menurut ahli itu. Apakah saya harus menurut itu? Ya, karena menurut ahli seperti ini. Saya buatkan saja karena logonya seperti itu, jadi saling melengkapi. Tidak ada yang kata benar, tapi sama-sama seperti ini, gitu. Oke, jadi menurut Pak Mas, sebuah terapan ini, ya kan, yang terdiri dari kreativitas dan inovasi. Karena kewirausahaan, dia harus ada kreativitas dan inovasi. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Kalian punya masalah, itu harus kreatif dan inovasi. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Oke, terus harus mempunyai kesempatan. Ada peluang, misal kalian hadir di sini buat punya kesempatan, punya peluang untuk naik kelasnya itu lebih besar, betul tidak? Nah, itu salah satunya. Misal seperti itu. Jadi ada kesempatan yang bisa dihadapi setiap hari seperti itu. Terus yang berikutnya ini menurut Robin. Menurut Robin adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok. Ingat, individu ataupun kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan. Ingat ya, menciptakan apa? Suatu nilai tambah. Ingat, di sini ada menciptakan nilai tambah. Guna apa? Guna memenuhi sebuah kebutuhan. Ingat, tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Kita punya apa? Kita manfaatkan semuanya. Oke, kita memaksimalkan semuanya. Potensi yang ada di sini, kita menciptakan sesuatu di sini. Contoh, misal, apakah ini ada nilai tambah? Apakah ini ada nilai tambah? Apa nilai tambah yang kiri dan yang kanan? Apa nilai tambah nilai kiri dan kanan? Kalau ini untuk apa? Itu untuk membantu papan. Ya, kalau ini? Oke, ada nilai tambahnya. Ada. Oke, apa nilai tambah misal yang kiri ini? Yang sebelah kiri boleh juga terus di kertas dan juga di papan. Kalau yang sebelah kanan tidak bisa terus di papan. Oke, ya, sesuaikan dengan fungsinya, betul tidak? Ya, boleh ini di papan tulis boleh? Boleh ini di papan tulis boleh? Boleh sih boleh, tapi tidak jelas, betul tidak? Nah, itu disesuaikan dengan penggunaannya. Oke? Nah, di sini ingat ya, harus menciptakan nilai tambah dari sini. Oke?
Seperti itu. Terus yang berikutnya, menurut Arif, ini adalah sebuah resiko yang harus diambil. Ketika kalian masuk sini, kalian harus mengambil resiko, betul tidak? Itu peluang kalian. Maka dibuatkan di sini resiko yang harus diambil untuk apa? Menghadapi dan ya kan, mengelola gitu kan, mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan apa finansial itu. Belum oke. Apa finansial itu? Keuangan. Oh boleh, itu boleh. Kata lain dari keuangan silakan, tidak masalah. Intinya seperti itu ya. Oke ya, itu menurut dari beberapa tokoh yang kita ambil. Terus yang berikutnya kita ambil seperti ini. Tahu ciri-ciri peluang usaha yang potensial? Apa kira-kira? Oke, yang pertama, betul tidak? Mempunyai nilai jual tinggi. Contohnya apa kira-kira? Mana yang kira-kira nilainya lebih tinggi? Spidol ya, yang sebelah kanan. Mengapa ini lebih tinggi? Sudah? Oke ya? Oke, nanti ini contoh nilai jualnya tinggi. Contoh lain di sini, apa kira-kira yang jualnya lebih tinggi? Sound. Nah, selain sound ada lagi? AC, boleh. Selain itu? TV apa? Ini ya. Ini nilainya jual tinggi ya. Mengapa nilai jualnya tinggi? Sering digunakan contoh misal 20 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ini nilainya tinggi tidak? Mengapa menurun? Ya, presentasinya katanya berkurang, boleh jadi seperti itu. Mungkin saja ini sudah mati, betul tidak? Dijualnya murah atau masih tinggi? Murah. Mengapa murah? Karena sudah tidak dipakai lagi. Sama dengan yang ini. Oke? Selanjutnya adalah yang seperti ini. Perhatikan dulu dari 6 ini. Oke, yang pertama satu apa itu? Perahu. Yakin di mana itu? Di pelabuhan. Ya, saya ambil di air tembaga 2 di sana. Saya ambil di sana. Terus yang kedua? Perahu juga kan? Di daerah mana itu? Ya sudah, disitulah. Rapi mana nomor 1 dan nomor 2? Alasannya apa nomor 2? Oke, sudah ya? Tahu kan alasannya? Kenapa mohon maaf ya, ini di Jakarta misal, ini di air tembaga. Beda tahu bedanya? Tahu ya? Sudah ya? Sudah. Oke, nomor 3 saya ambil dari Makassar. Waktu saya berkunjung ke Makassar. Apa kira-kira ini? Pelabuhan apa ini? Kira-kira isi mobil ini apa? Tahunya ikan di mana? Yang dapet. Ya sudah. Apa kira-kira? Kopra. Di pelabuhan loh ini. Sudah ya? Oke, saya ambil di Makassar. Kira-kira di pelabuhan ada bis yang seperti ini. Kira-kira apa? Ikan. Mungkin saja ya. Tadi kalau tidak mungkin bom, masa bom di sini gitu ya. Oke, nanti dibuatkan yang seperti ini. Ini contohnya dari Makassar. Saya punya kira-kira foto seperti ini. Terus yang berikutnya nomor 4. Orang sedang apa ini? Ikan apa ini? Mau diapakan dia? Ikan tunanya? Dijual ke siapa? Konsumen. Sudah ya? Nah, kok dijual ke konsumen? Ini kan parka. Betul tidak? Ini kan parka. Betul tidak? Ini ikan baru keluar kan? Dari kapal kan? Bongkar ikan kan? Mengapa dibongkar ikannya? Oke, mau dijual ya? Contoh, ini misal mau bongkar ikan mau dijual. Kalau nomor 5 apa ini? Nomor 5 apa ini kira-kira? Disortir, boleh disortir. Mau diapakan ini? Mau diolah? Diolah mau jadi apa kira-kira? Selain masuk kira-kira apa? Ikan asin. Ikan asin terakhir, alternatif terakhir gitu ya. Ya. Apa nomor 6? Somai. Mana somai? Oke, ya sudah ya. Ini produknya katanya. Produk perikanan kira-kira seperti ini. Sudah kepikiran? Sudah ya. Nah, dari 6 ini kira-kira peluang usaha apa yang terlintas di benak Anda? Saya mau usaha apa kira-kira?
sudah boleh. Nanti bisa diskusikan lagi biar ya gitu ya. Sudah. Oke, waktu sudah habis. Berikutnya presentasi dari kelompok pertama dipersilakan. Izinkan kami dari tim pertama kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang gambar nomor 6. Oke, berarti kelompok 1 ambil nomor 6 ya. SPP-nya nomor 6 ya, tentang pengolahan perikanan. Oke, berikutnya nomor 2 kelompok 2 dipersilakan. Ya, silakan. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis SWOT pada gambar nomor 6, yaitu berdasarkan peluang usaha yaitu pada nomor 6 kita bisa membuat usaha kuliner yaitu usaha bakso ikan. Ya, bakso ikan. Itu Oke, berarti bakso ya. ini. Bakso ikan. Oke, nomor 6 berarti bakso ikan. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikutnya kelompok terakhir, silakan. Izinkan Ya. kami dari kelompok 3 pada analisis SWOT pada gambar yang ke-6 kami mengambil pengolahan ikan asin. Ikan asin ya. Oke, silakan. Untuk yang pertama range atau bobotnya, ikan asin itu memiliki daya tahan yang lebih tinggi dan cocok untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Terus yang kedua, biaya produksinya relatif rendah karena dalam pengawetan ikan asin itu menggunakan sistem penjemuran matahari, jadi tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Oke, silakan. Terus yang kedua yaitu emesis atau pelemahnya, dia itu memiliki ketergantungan pada ikan segar. Terus yang kedua kualitasnya itu tergantung pada cuaca, karena kalau cuacanya tidak mendukung atau mendung, tidak ada cahaya matahari, tidak bisa melakukan pengawetan. Terus yang ketiga opportunitiesnya itu atau peluang, ikan asin bisa dikemas secara modern atau dikembangkan menjadi cemilan, abon dan sambal ya. Terus yang keempat risks-nya itu atau ancaman. Yang pertama perubahan iklim atau cuaca tidak menentu bisa mengganggu proses pengeringan. Terus yang kedua perubahan secara konsumen, sebagian masyarakat mulai menghindari makanan asin karena mereka menganggap makanan asin itu kesehatannya kurang bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kita boleh tepuk tangan untuk semua. Berikutnya, saya minta kepada Taruna yang bisa menjawab apa itu kesimpulan mata kuliah hari ini tentang peluang usaha. Silakan. Jenet, Ya. peluang usaha adalah kesempatan atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oke. Terus yang berikutnya kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah ingat di sekitar kita terlalu ada banyak sekali peluang. Ingat bagi seseorang yang memiliki kepekaan atau peka, ada sense-nya gitu kan. Terus ada kreativitas, ada inovasi ya, serta keberanian dalam mengambil risiko. Ingat ya, di setiap mengambil risiko, setiap aspek maka menimbulkan peluang. Paham ya? Ingat ya, peluang usaha kita buatkan peluang usaha tersebut bisa direalisasikan, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan yang kita miliki. Sudah seperti itu ya? Oke, mungkin seperti itu kesimpulan hari ini. Untuk berikutnya saya minta tolong kepada Anda. Di sini ada tugas kelompok untuk pertemuan minggu depan. Nanti setiap kelompok harus membahas tentang gagasan dan ide untuk pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa alternatif pengumpulan tugas, nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan Anda. Terus batasnya kita sesuaikan lagi 1 minggu dari sekarang. Ingat ya, 23, 59 WIK. Untuk e-learningnya kita bisa cek di sini. Nanti di sini di website saya yang pertamanya kita ada kewirausahaan, TOEFL dan seterusnya. Nanti Anda pilih kewirausahaan saja. Untuk materi lain bisa menyesuaikan.
Oke, mungkin seperti itu dari saya. Untuk berikutnya, saya terima kasih kepada Anda yang sudah presentasi, yang sudah menghadiri perkuliahan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, terima kasih semuanya. Jingler, berarti eksurnya. Siap gerak. Siap gerak. Peran. Taruna program studi Mekanik Sistem Perikanan telah mengikuti mata kuliah pengurusan pada hari ini. Laporan selesai. Bubarkan. Mengakhiri kuliah kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat. Sebentar. Berat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang telah mendukung penuh pembuatan ini. Saya berharap dengan adanya pembuatan video ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, taruna, dan orang lain. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.